A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah ala nikmatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza zaharatil ma'asi fi ummati amahumullahu bi'azabin min indih. Sahabat-sahabat sekalian dimuliakan Allah, kita langsung saja karena waktunya sampai jam 1 ya. Lewat dikit, boleh. Nah, kita lewatin dikit aja, ya lewat 1 menit, lalu kita tutup. Yang masih mau ngobrol, saya masih di sini, kita ngobrol. Ya, yang harus kembali. Mudah-mudahan Tuhan beri jalan dan kembali ke jalan yang benar dan kembali. Ya. Jamaah sekalian, hari ini saya disuruh membahas soal 9 transaksi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Belum lama ini saya disuruh membahas soal gay. Ada hubungannya nggak? Nggak ada. Tapi saya suka telat nanyanya jamaah sekalian. Kemarin di daerah Menteng, ya, Ustaz tolong bahas masalah gay. Baik, insya Allah saya bahas masalah LGBT. Setelah selesai baru saya tanya, ini salahnya saya. Setelah selesai baru saya tanya, Ustaz mohon maaf kenapa saya disuruh membahas masalah gay. Memang saya ketua gerakan anti LGBT. Kebetulan saya ketua antinya loh Pak ya, antinya. Kamu ketawa aja. Alhamdulillah saya ketua gerakan anti LGBT ya, anti LGBT ya. Dan saya disuruh bahas mengatakan masih nyambung, masih sinkron. Dan setelah selesainya baru saya bertanya pada pengurus, kenapa Bapak khusus meminta saya membahas masalah homoseks, tidak lesbian, kayak biseksual atau transgender atau yang lain atau LGBT sekaligus. Kenapa fokus di masalah gay? Iya Ustaz. Kenapa? Karena di lingkungan masjid ini kos-kosan dan hampir semua gay. Saya bilang, just itu dia, gue pulang lewat mana? Kali banget kan setelah saya udah membahas itu apa namanya berapi-api, orang kayak itu masya Allah najis haram mutlak itu berapi-api kemudian begitu kelar pulang lewat mana gitu ya. Tapi semuanya dengar tuh orang kayak semua gitu ya. Ini ada LGBT ada? Insya Allah jangan sampai ya. Kalau ada, nah biasanya dia bertanya sama saya ya, bagaimana cara pengobatannya. Nah sekarang juga begitu hampir sama. Kok ngomong soal transaksi haram di tengah-tengah yang masih ada ribanya? Ngeri gak? Ngeri. Tapi apa boleh buat, kita harus maju terus, pantang mundur. Keren. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 9 transaksi haram yang membawa petaka umat ini yang sekaligus menghancurkan bangsa. Sebenarnya jalan untuk menghancurkan sebuah bangsa 3. Yang pertama, rusak sejarahnya. Rusak sejarahnya, rusak itu bangsa. Sekarang udah terjadi belum? Udah banget. Anak kita lupa dengan sejarah. Anak saya ditanya kapan perang di Ponorogo, saya nggak ikut Papa. Jawabannya keselin, saya nggak ikut Pak, mana saya tahu. Lagu-lagu yang dia jago, lagu-lagu Korea, lagu Baju Tak Gentar dia nggak bakal tahu. Lagu Padamu Negeri, lagu Rayuan Pulau Kelapa apa nak? Kok ada rayuan? Kata Bapak nggak boleh pacaran. Dibalikin ke saya. Jadi anak kita sudah lupa dengan sejarah, dia nggak paham dengan sejarah, dan mungkin kita korban. Setelah perjuangan 40 tahun mereka melupakan kita dengan sejarah. Saya coba uji Bapak lupa atau tidak? Tahun berapa Nabi misalnya siapa? Nabi Daud menikah? Nggak tahu, karena sejarahnya nggak sampai kepada Bapak Ibu sekalian. Atau nggak diundang? Tahun 1010 sebelum masih nggak tahu gitu. Atau tahun berapa Islam masuk ke Indonesia? Kalau nggak tahu siapa yang bawa Islam ke Indonesia deh? Dagang mujarat dari India. Apa? Aca nih. Rasulullah kepada sahabatnya yang bawa Islam ke Indonesia. Kita sampai tidak.
kapan-kapan kita bahas. Yang kedua, dalam rangka menghancurkan sebuah bangsa itu adalah rusak mentalnya. Narkoba dan perilaku homoseksual, lesbian, gay, biseksual dan transgender dan sudah terjadi. Mereka bersumpah tahun 2016 akan menjadikan Indonesia negara ke-22 negara yang meresmikan dan menyetujui hubungan sejenis. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan yang ketiga, rusak transaksinya. Sebarkan transaksi haramnya. Buat mereka banyak hutang. Niscaya tiga-tiganya ini akan cepat sekali menghancurkan sebuah bangsa. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, mari kita bahas 9 transaksi 12 29. Satu transaksi 5 menit 5 kali 9. Kau banyakkan 4 menit 4 kali. Banyakkan hitungnya, langsung aja langsung ya. Sebentar, saya pakai ini nggak apa-apa? Saya kantongin nggak apa-apa ya? Ya, salahnya panitia, kenapa nggak siapin begini? Ya, mesti disiapin panitia. Alhamdulillah, enak juga rasa kopi. Hari gini air putih ya. Siap kan ngantuk ya Pak ya? Kalau siang ngantuk minumnya kopi air putih. Baik, makanannya udah cukup. Nanti kalau sadar juga pasti dikeluarin. Baik. Sebut satu makna. Bapak Ibu sekalian, tolong dari depan sampai paling belakang, paling ibu tolong sebut, tapi dalam waktu 1 detik saja. 1 detik, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. 1 detik saja. Sebut makanan yang diharapkan. Babi semuanya. Kenapa? Karena itu top of mind kepala kita. Makanan yang paling haram itu adalah babi. Top of mind kepala kita pasti babi. Inilah akibat bukan salah didik, tapi kurang tepat dalam mendidik anak, dan korbannya ini semua, termasuk saya. Ya, kenapa? Karena ada lagi yang lebih haram dari babi. Jauh lebih haram dari babi. Lebih jijik dari babi. Sejahat-jahatnya orang, gak sholat, gak puasa, minum minuman keras, tapi begitu sodorin daging babi, kurang ajar loh, pasti begitu. Betul? Ya. Nah, itu yang ngangguk pemakannya. Ya, betul. Ya kalau ngangguk bingung, ya. Saya nggak pernah begitu soalnya. Tapi yang saya maksud, kalau orang makan babi, maka dia merusak hubungan dia dengan Allah, dan dia merusak dirinya sendiri, betul? Dan dia bertobatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia minta ampun kepada Allah, dan dia berjanji menyesal dan tidak melakukannya lagi. Ada kemungkinan Allah ampunkan dosanya, sekalipun itu hak prerogatifnya Allah. Allah ampunkan atau tidak urusan Allah. Jadi babi ada kemungkinan dimaafkan oleh Allah. Ada lagi satu makanan yang lebih jijik dari babi. Kita jijik dari babi, jijik sekali karena sudah top of mind kepala kita. Yang lebih jijik dari babi itu adalah makan apa? Makan apa? Makan hak orang. Makan hak orang. Kalau bapak ibu sekalian mendidik anak-anaknya dengan, nah, jangan makan babi, no, jangan makan anjing, oke, jangan makan bangkai, oke, darah, oke, binatang sembelihan yang tidak disebutkan nama Allah, oke, itu 4 transaksi haram. Tapi yang lebih haram lagi adalah makan hak orang. Jauh lebih jijik daripada babi. Karena kalau makan babi, Anda boleh saja minta maaf dan diampuni oleh Allah, dan yang rusak Anda sendiri. Tapi ketika makan hak orang, 260 juta masyarakat Indonesia menderita. Inilah para koruptor biadab. 260 juta masyarakat Indonesia jadi miskin gara-gara perilaku mereka. Bayangkan, 7% orang di Indonesia menguasai 90% tanah di Indonesia. Gimana kalau nggak maling gitu? Separuh hutang Indonesia itu mereka yang hutang, dan sudah hilang lenyap kemana? Entah dari 4.000 triliun, 2.000 triliun hutang mereka. Minta ampun sama Allah, kagak bakal diterima.
mau sujud, mau sholat, mau puasa, mau haji 1000 kali, tidak akan diterima oleh Allah semua. Kenapa? Karena belum dapat halal dari orang itu yang dimakan haknya. Caranya dia harus datangi orang itu dan Bapak maafkan saya. Orang itu mesti mengucap saya maafkan, ada ijab kabulnya. Saya maafkan, baru 260 juta dia mesti maafin. Dan nggak bisa pakai televisi. Saya minta maaf, tidak bisa, nggak ada transaksinya. Tidak bisa lewat radio, tidak bisa lewat koran. Orang yang seperti ini jangankan masuk surga, mencium baunya aja Allah nggak izinkan. Jadi ada yang lebih haram dari babi. Dan kita kupas 9 transaksi pembawa petaka, pembawa penghancur bangsa itu adalah pertama akad tajris. Dua, akad tagrir. Kayaknya 2 kelar. Jam 12. 1. Kayak 7 lagi setelah pusatan. Ini saya mau bahas langsung. Kenapa? Karena kita bahas melalui double Q, C, D. Double Q, C, D. Keren itu ya. Allah itu keren, Islam itu keren banget. Akad tajris itu akad apa sih? Pertama, double Q itu pertama Q-nya quality, kedua quantity, C-nya itu cost, D-nya itu delivery. Ya, begitu juga akad tagrir. Q-nya itu cost, Q2 ya, quality, quantity, cost and delivery. Begini. Kalau akad tajris, akad penipuan itu gampang sekali. Kualitinya dikurangi, yaitu timbangannya. Betul? Timbangannya. Nah, ibu sekalian paling sering nih, udah jadi berapa sekian, dia comot, tapi yang dicomot bukan dari timbangan, dari luar timbangan. Dikira ini halal, haram. Walaupun yang ditimbang duku. Paling duku kan paling enak nyobainnya. Ya kan, lengkeng paling enak nyobainnya. Ini ditimbang, namanya tidak ditimbang. Kita belum jadi nih. Berapa nih Pak? Berapa sih? Terus aja berapa sih? Mahal tinggal. Ya Allah. Ini haram. Bahkan udah jadi pun haram. Kayaknya gampang. Ini akad tajris, akad penipuan. Ya, akad tajris itu nggak jelas. Itu dari sisi quality, dari sisi quantity, dari sisi quality juga. Para pedagang yang menyembunyikan, yang misalnya Rasulullah itu suka sekali belusukan, ya. Ada yang tersinggung dengan kata belusukan? Enggak, udah lewat ya. Itu kotak-kotak Jokowi. Rasulullah SAW itu suka sekali mencelupkan tangannya di tempat terigu. Kalau yang di bawahnya itu basah, di atasnya kering, berarti ini akan tajris. Yang dijual terigu, jamaah. Jamaah. Yang dijual terigu, tapi jatuh haram, mutlak haram. Kenapa? Karena kualitinya berbeda. Dan saudara bisa kembangkan. Kalau soal quality itu bisa kembangkan. Saudaraku, Anda bisa kembangkan berbeda kualitas. Cost juga begitu, penipuan dari sisi cost. Contohnya bagaimana? Contohnya begini. Kita punya toko, kita punya warung, dan harganya itu biasa. Harga ini misalnya gak kuat juga kopinya ya. Sudah biar. Tenang. Paling Anda suka lupa ya. Harga ini 500.000 rupiah. Kebanyakan. Harga ini 50.000 rupiah. Karena ini orang-orang kampung baru lewat, nggak tahu nih harga. Yang biasa kita jual 5.000 kita jual. Ini orang kampung nih, nggak tahu harga 25.000. Ya deh, jadi ada akadnya, jadi ada ijab kabulnya, tapi haram di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena dia menjual harga kepada orang yang nggak tahu. Masya Allah, Islam itu clear sekali. Jamaah sekalian, kaum Adi membinasakan karena apa?
Kaum Samud dibinasakan karena apa? Kaum Sodom dan Gomorrah dibinasakan karena apa? Tidak lain tidak bukan cuma dari urusan mental, moral dan transaksi, betul? Karena timbangan. Ya karena semua membantah perintah Allah. Ya iya, nenek-nenek keriput juga tahu. Tapi apa pembantahan itu apa? Ya, kaum Ad karena mengurangi timbangan, karena sebab transaksi. Quraisy karena ribanya. Kaum Ad karena ribanya juga, transaksinya juga, membantah perintah Allah karena membunuh unta. Ya itu kan penyebab salah satu. Sodom dan Gomorrah karena perilakunya, homoseksual dan mentalnya. Jadi seperti saya bilang tadi, bubar NKRI yang kita cintai kalau melanggar dan melupakan 3 hal ini sesuai dengan skenario mereka. Balik lagi dan kita bisa kiaskan menjual barang yang tidak jelas itu termasuk dalam akad tajlis dari sisi kos atau penipuan delivery. Ini sering delivery. Tukang kayu ketika kita pesan, tukang bunga kita pesan, dia tahu banget bahwa hari Minggu ya, hari Minggu saya perlu ya, hari Minggu ya, dia tahu persis bahwa jadinya Selasa, nggak mungkin hari Minggu. Demi untuk jadinya itu maka dia katakan ya deh hari Minggu. Ini akad tajlis termasuk deliverynya kacau. Paham Bapak sekalian ya? Indah sekali Islam mengaturnya bahwa jangan sampai ada terjadi keraguan. Ini. Nah berikutnya akad tagrir juga quality, cost, and delivery. Akad tagrir misalnya apa? Kalau kuantitas Anda tahu seperti ijon, ya. Kalau ijon itu gimana ijon? Ya kuantitas ya berbeda atau kualitas. Kualitas tagrir jualan rambutan di atas pohon. Ini tagrir. Walaupun yang didagangkan rambutan tapi haram di Allah Subhanahu wa taala. Petaka untuk bangsa negara. Lihat petani di Jakarta di kampung-kampung, begitu nggak? Jelas. Ini ada nih yang berdakwah sampai ke sana dan saudara-saudara kita dari apa suka dari kampung-kampung. Jamiatul Tabligh yang Kebonjeruk. Masya Allah, hormati mereka. Mereka tuh penggugur kita. Wajib ada yang dakwah ke pelosok. Kita mau. Itu terlalu sibuk dengan rutinitas. Tapi ada jamaah tabligh yang sampai ke pelosok. Kita berhutang kepada mereka. Jangan disesat-sesatkan. Sesat loh, bukan hak prerogatif kita. Kita orang yang tidak berhak menyatakan itu. Ya. Kita berterima kasih kepada mereka yang berdakwah sampai ke tanah pelosok. Ya. Ijon telah mendarah daging di bumi Indonesia. Pantas petaka yang datang. Hutang tidak pernah terbayar. 6.000, 4.000 ya. 4.000 triliun sudah tembus. 6.000 ya. Hutang itu berapa? Gak jelas ya. Gak jelas ya. Iya, kita punya pemimpin ya, yang mudah-mudahan Allah kasih petunjuk hidayah mereka. Ya, menjual ikan di dalam kolam. Ini nggak jelas kuantitinya maupun kualitinya. Kalau zaman dulu emang ada menjual anak unta di dalam kandungan. Lahirnya 2 gimana? Lahirnya 3 gimana? Matanya cacat gimana? Matanya picek gimana? Kakinya pincang gimana? Nah ini termasuk dalam akad tagrir, akad yang tidak jelas. Atau menjual dengan 2 harga, kos. Haram. Yang benar transaksinya harus ditransaksikan dulu. Ente mau cash atau kredit. Menjual dengan cash dan kredit bisa halal kalau transaksinya dipilih di depan. Dan menjadi haram kalau transaksinya mengambang, termasuk akad tajlis, akad tagrir, maaf. Contohnya gimana? Barang, ya deh gue beli dah. Ini kalau tunai 1 juta. Kalau kredit 1,5 juta. Kalau nyicil, lu mau yang mana? Iya deh, mau gue beli. Ini akadnya tagrir, nggak jelas, haram. Sama dan lebih daripada haramnya babi. Kalau itu haram di zatihi. Kalau ini 9 haram di ghairihi. Ya. Kiranya mudah. Ya Allah. Oke,
Bapak akhirnya begini, yang punya modal, dia berkata, ya kalau beli tunai sudah, kalau beli kredit sudah setengah. Ya deh, gua ambil deh, cicil 150.000 selama 10 kali. Cicil pertama 150, cicil kedua 300. Punya duit rezeki banyak. Waktu itu kan 1 juta tunai ya. Ini gue tutup ke 700. Haram Pak. Yang punya merasa dirugikan. Islam menjaga jangan sampai ada pihak yang diuntungkan dan dirugikan. Dari awal sebelumnya mesti ngomong, saya mau beli kredit. Udah selesai. Tunai kagak bisa. Mau ditunaikan tetap 1,5 juta. Dari awal. Emang kita kayak begitu nggak pernah. Oh, saya nggak bisa menjaga. Bu, naik ojek bisa haram. Naik ojek bisa haram. Bang ojek, ambil sini. Naiklah kita kemana? Ke pasar. Sampai depan kita turun. Bayar 10.000. Bu, 15. 10. Biasa 10. 15 untuk 10. 15, 10, 15. Bang ojekin jalan. Atau ibu marah-marah. Tuh. Haram. Walaupun terjadi 15.000. Kenapa? Akadnya tagrir, nggak ada yang jelas. Akad itu selalu di awal. Itu petaka buat bangsa kita kalau seandainya kita masih main-main dengan hal yang seperti ini. Dan mayoritas kita masih seperti itu, jamaah sekalian. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Kita cuma naik ojek doang, tapi bisa terjerumus yang haram. Biar air putih tapi nikmat seperti kopi. Baik. Halal. Tadi nggak ada akad nih kopi soalnya. Udah jelas yang ini juga? Istikhar. Ini udah jelas semua? Tanya biar ngobrol kita. Kalau gini gimana Kak? Gitu tanya. Ya. Atau begini, ada orang jual sertifikat bodong. Ini banyak di bank nih. Itu nggak jelas Pak, itu haram gitu loh. Karena Islam harus jelas quality cost delivery-nya. Loh, emang zaman Rasulullah ada sertifikat bodong? Enggak juga begitu, tapi kita kiaskan. Zaman Rasulullah ada jual unta yang hilang. Ada sahabat menjual unta yang hilang. Sahabat menjual begini, tuh unta saya warnanya putih, ada hitam di keningnya kiri dan kanan, gitu. Dan dia kaki kanan belakangnya ada kupek sedikit kulitnya. Itu unta saya dan semua saksinya. Yuk, saya jual deh. Unta itu harganya 2.000 dinar, 2.000 dinar dirham dinar. 20 dinar. 20 dinar. Tapi karena ini hilang, Anda cukup beli 5 dinar atau 4 dinar. Karena kalau ketemu bisa mahal kan? Kalau nggak ketemu, resiko tanggung sendiri. Betul. Haram hukumnya. Ini akadnya, deliverynya nggak jelas. Ya Allah, nikmat sekalian. Islam mengatur ekonomi yang seindah-indahnya. Tidak heran kalau Paus Benediktus mengatakan dalam guntingan koran saya terima, ya, dalam Republika pernah diulas, dia berceramah sebelum dia disingkirkan karena sangat pro dengan Islam. Ya, Paus Benediktus. Paus Benediktus mengatakan dunia harus belajar syariah karena yang bisa menyelamatkan ekonomi dunia ini hanyalah prinsip-prinsip syariah. Itu kata Paus Benediktus sebelum jadi dilengsarkan. Ya, mudah-mudahan Allah kasih hidayah kepada dia. Nah, ikhtikar ini sebentar lagi nih. Sekarang sudah mulai. Sebentar lagi bulan puasa. Yang mahal di bulan puasa itu mentega, sembako lah begitu. Maka sekarang orang mencicil membeli sembako, dan kalau orang tanya nggak ada, karena dia ngumpetin. Nanti kalau bulan Ramadan baru dijual. Haram. Ini Rasulullah larang. Ini jenis transaksi ikhtikar, yaitu transaksi yang menimbun barang. Wah, sebentar lagi, 2 hari lagi akan ada
pengumuman dari pemerintah untuk menaikkan harga BBM, pom bensin tutup. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah di atas sana sedang murka dengan sistem yang seperti ini. Dan petaka akan tiba di Indonesia apabila terjadi seperti ini. Pertanyaan saya, terjadi nggak? Terjadi. Bahkan ibu-ibu yang jualan mukena kayak mau kagak kayak terserah dia sebenarnya. Ya. Itu nggak dijual dulu. Tar, kalau lagi tren baru dilepas. Ya Allah, nggak baik, nggak boleh, ini haram, nggak, subhanallah. Allah Akbar, halal. Masya Allah. Saya coba itu ada cyanida tak? Jamaah sekalian dimuliakan Allah. Hadis yang saya baca tadi itu ngeri. Ayat yang saya baca tadi itu ngeri. Memang seperti biasa, lumrah antum Bapak Ibu sekalian sudah mendengar Qul ya ayyuhal kafirun. Tapi 9 prasasti ini menjerumuskan kita kepada kekafiran. Kali itu tegas ngomongnya, lu gua. Itu istiqamah menimbun barang. Yang keempat, bayun najas. Kalau keburu, bayun najas, buru lah. Ya. Masih belum, ikhtiar 12. Jadi penimbunan barang juga terjadi kepada negara. Ya, kalau negara menimbun barang dan kemudian ingin mencari pendapatan lebih dari pungutan yang bukan pajak, ini negara dalam kondisi petaka Allah. Hadis tadi yang saya katakan, idza daratil ma'asi fi ummati ammahumullahu bi'adzabin min indi. Kalau maksiat berkembang secara merata di kalangan umatku, ammahumullahu bi'adzabin min indi, maka azab Allah akan turun secara merata, terjadi secara merata se-Indonesia. Terasa gak sih? Terasa, bukan terasa lagi. Dahulu ayah kita berangkat kantor jam 9, jam 10 baru berangkat, pulang jam 3, jam 4 sudah pulang, maghrib sudah di rumah, halaman luas, rumah milik sendiri, warisan banyak. Sekarang jalan pergi subuh, pulang malam, rumah ngontrak, halaman boro-boro. Di mana keberkahannya? Di mana keberkahannya? Sholat kita berantakan, subuh udah di jalanan, zuhur nggak sempet, asar keburu-buru, maghrib di jalan, isya belum pulang. Kerja keras setengah mati, nggak ada keberkahannya. Rumah nggak nganggu beli, kontrak. Ayah kita lihat, berkah malah hidupnya. Ini loh, karena transaksinya nggak macam-macam. Saya teringat ayahanda almarhum, ayahanda Hasan Umar Baras, itu makan ayam aja tidak mau yang beli. Dulu mah kagak ada KFC, ya. Dulu belum ada dulu apalagi sekarang ada McD dan segala macam. Ada sih waktu itu baru McD waktu awal-awal, itu dia nggak mau makan. Kenapa? Dia tidak lihat motongnya. Bukan saya katakan McD haram, bukan. Saya juga makan KFC, saya juga makan yang lain. Karena katanya ada transaksi halal adalah majelis ulama yang nungguin tiap hari motong. Ya. Santai aja Jack. Ini bukan nyindir, bukan. Ya. Tapi ayah saya tidak pernah makan itu. Dibilang apa? Saya nggak lihat motongnya. Jadi kalau dia mau makan ayam, dia beli ayam hidup, dia potong sendiri. Keren ya. Ya keren banget. Dan waktu itu masih banyak ayam kampung. Nggak ada sekarang ayam kampung. Kampungan yang ada. Nah, iftihar ini menjual dengan cara ditimbun dulu. Halal transaksinya, jelas harganya, ada ijab kabulnya, antara din saling rela. Tapi kalau sebelumnya ditimbun dulu, haram hukumnya. Tuh. Ya. Juga tender-tender yang kayak begini, apalagi tender, ya Allah, itu ada riswahnya, ada sogoknya, macam-macamnya. Lalu yang keempat, dan menit. Bayun najas ini begini.
Jadi persekongkolan antara dua orang untuk orang lain membeli. Contohnya di pasar burung pramuka, ya, pasar burung pramuka. Pernah datang pasar burung pramuka? Pernah? Itu biasa. Ya, kita lagi beli burung berapa Pak? Ya 200.000. Tahu-tahu yang di sebelah kita berapa Pak? 200.000. Beli deh. Kita kan menawar jadi nggak enak. 150 deh. Yang tadi 200.000. Gitu kan? Ini haram hukumnya. Ini ada persekongkolan. Walaupun rela, tapi ada dorongan. Ada dorongan untuk membohongi dalam tanda kutip, sehingga orang itu jadilah membeli dengan transaksi yang seperti ini. Haram, membawa petaka. Iklan. Banyak gak iklan yang bikin kita membeli? AC, maaf ya, dari zaman dulu AC itu sama. Cuma sekarang diganti pakai bahasanya AC dengan plasma. Lalu udah lewat pembunuh umat. Lalu AC pintar. Lalu yang di rumah kita yang tergoda. Ini udah gak enak nih AC kita nih, jual, beli lagi, jual. Padahal sama, semua AC dari zaman dulu juga begitu. Pendingin di darat, deh. Pasti umat akan mati juga. Gitu. Pasti kalau orang banyak kita gedein suhunya wattnya naik. Gitu aja. Cuma sekarang kita ditipu dengan berbagai macam kata-kata seperti itu. Contoh lagi apa lagi? Iklan. Lagi film, sekali makan satu, wah langsung cerah, langsung jalan, lo gitu bilang. Ini kan mendorong, ini transaksi jadi haram gitu. Nggak bisa iklan seperti itu gitu loh. Lagi lemah, wah langsung begitu. Ya, lagi ngantuk gitu di jalanan, minum 1 biji kopi, wah nggak bisa, harus minum baru enak. Masya Allah, baru rasa gitu loh. Dan nggak langsung melek, tunggu serupan ketiga. Apalagi ada snacknya, nikmat luar biasa. Tempat kopi begini ya, jadi perut agak gemuk gara-gara ini. Dan saya pakai sekalian bukan nampang, bukan nutupin perut. Mestinya kalau rata sih gak usah pakai begitu ya. Nah, bayu najas itu persekongkolan. Dan saya saksinya. Di Mekah pun terjadi. Ketika saya ingin beli handphone di depan Masjidil Haram, ya di sebuah pasar itu, saya lagi mikir banget ini beli jangan handphone Cina di Mekah. Banyak sekarang ya. Tasbih aja juga ada. Persis kata Nabi, "Utlubul ilma walau bisin." Ya. Dan karpet Rasulullah juga ada made in Cina. Ya. Jadi ketika saya datang, berapa ini saya lupa, 300 rial, 400 rial, gitu saya lupa ada. Beli jangan. Tiba-tiba orang datang nih, ngomong 400 rial juga. Ya dia beli. Handphone sama dijajarin. Dia beli 400 rial. Saya kan jadi akhirnya turunnya dikit aja deh. Kalau aku tadi ya 350 deh gitu. Ketika saya bayar 350, saya belum pergi, saya mundur lagi. Ya ternyata orang itu kembali lagi dan mengembalikan uangnya dan menaruh handphonenya lagi. Dan saya tidak mau pergi dulu, saya lihat lagi ada orang lagi beli. Dia lagi yang datang lagi untuk membeli. Baik najas, persekongkolan di antara mereka. Ya, yang berikutnya riswah. Apa itu riswah? Riswah, sogok, suap. Terjadi nggak di antara kita? Anak kita nggak diterima ke sekolah negeri kalau nggak pakai riswah. KTP-DC. Ya, riswah itu jahat sekali. Tapi dulu ada apa? Kenapa kita tidak pernah berhasil mengatasi korupsi di Indonesia? Kenapa? Oke, sekarang saya balik.
tolong Mas ceritakan burung plekek. Burung plekek. Burung plekek. Gak ada yang dimarahin sama Betawi apa? Lain Pak, plekok mah di sawah, ini plekek. Gak ada. Ada orang Betawi, orang gitu loh, kenalan, orang kebun kacang. Gak jauh dari sini, ya. Tanah juga ada di Sudirman. Jangan-jangan punya ada, jangan-jangan. Ada asli kebun kacang 6, nomor 12, ya. Ben Hill, mana-mana alhamdulillah dulu, ya. Sekarang udah ya tinggal di kebun kacang doang, sama di condet, ya. Yang lain udah habis. Sebanyak ini nggak tahu burung plekek. Burung plekek nggak ada Pak, burung plekek nggak ada. Paham maksud saya? Paham saya? Kenapa nggak bisa kita ceritakan? Karena belum pernah ada di memori. Coba kita ganti burung kakak tua. Bayang? Ayo, hinggap di mana? Saudara pernah lihat burung kakak tua hinggap di jendela? Ini bukan joke. Saya seorang NLP, saya seorang motivator. Jadi saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa sesuatu yang tidak pernah kita simpan di memori tidak bisa kita wujudkan. Dan sesuatu yang kita simpan di memori itu akan terjadi dan terjadi. Bahkan Anda saya yakin belum pernah lihat burung kakak tua hinggap di jendela. Tapi you bisa jawab. Nenek giginya berapa? Bunyinya bagaimana? Tek-tuk, talala. Betul? Dari ujung saya tanya lagi. Kuntilanak, bajunya warna apa? Semua bilang putih. Nggak ada bilang batik Pak, nggak ada. Kuntilanak rambutnya apa? Panjang. Nggak ada bilang bodol Pak, nggak ada. Berjilbab Pak, nggak ada kuntilanak berjilbab. Teman-teman, artinya teman-teman sesuatu yang sering diulang-ulang maka itu tidak akan pernah hilang. Sama. Korupsi susah dikatakan dihilangkan karena kita selalu menyebutnya korupsi, kolusi dan terlalu sering kita sebut KKN, sulit diberantas. Sebut LGBT terlalu sering kita sebut sehingga dia menjarah daging menjamur. Bahkan LGBT itu singkatan anak muda kalau WhatsApp atau apa lagi bete. Ya kan, gue lagi bete nih, sebut akhirnya, sebut semuanya. Kita harus buat revolusi dalam berpikir. Kalau kita bilang 2 menit, boleh 3 menit lagi. Ya, ini nanti saya tuliskan biar cepat. Ini penting sekali intinya di sini. Kenapa? Karena kalau cuma dibilang 9 sanksi yang haram, saudara, udah selesai. Tapi caranya dulu yang penting. Ini penting sekali. Buat ini sejijik-jijiknya kepada keluarga minimal. Jangan daging babi saja, tapi makan hak orang. Jangan korupsi disebut. Nah, jangan korupsi, jangan. Nah, makan hak orang itu jahat. Nah, sebut supaya dia jijik sehingga korupsi akan blank. Kita nggak pernah beres mengatasinya. Dilarang merokok, terus-terusan ada. Karena tersebut diulang-ulang kelihatan. Harusnya merokok atau mati. Sekalian gitu, merokok mati. Dengan merokok mati. Gitu. Merokok membunuhmu. Ya. Ini lebih bagus daripada sebelumnya. Merokok dapat menyebabkan kanker dan sebagainya. Orang beli karena yang berbahaya itu merokok dapat. Nemu merokok dapat menyebabkan kanker. Merokok beli tidak. Banyak berbagai macam kores. Baik teman-teman sekalian, yang saya maksudkan adalah buat mereka sejijik-jijiknya. Jangan lagi sebut LGBT, tapi PLT, penggemar lubang air. Biarin, Anda jijik dengannya sama supaya keluarga kita semua jijik. Riswa. Yang keenam, maisir. Kalau gue menang, gue traktir lo. Kalau gue kalah, lo traktir gue. Dan 7, 8, 9 Anda sudah tahu. Riba jahiliyah, riba fadl, riba nasihat. Ini jenis semuanya riba. Ini kapan-kapan kita bahas.
daripada pulang nggak selamat pas sekarang. Ya, hati-hati Ji, riba ini. Ya, jadi riswa itu sogok, ya masuk sekolah, hati-hati ya, tanahnya jadi nggak berkah. Kenapa? Masuknya pakai riba, masuknya pakai nyogok, akhirnya nggak cerdas dia nanti. Lihat aja sogokan, setiap akhir tahun penuh, tahu ada 3 kelas yang masih kosong. Betul? Ini fakta kok. Dan didik dari kecil dididik demikian. Maisir telah terjadi sedemikian rupa menjadi umum. Dulu pernah ada Polkas, alhamdulillah diberantas. Ya, 1 menit lagi untuk penutup. Yang ini sebenarnya riba, yang Anda sudah tahu bahwa riba jahiliyah, riba itu bisa menjual dengan 2 harga nggak jelas, bisa dengan melipat gandakan, bisa juga dengan menginvestasikan uang dalam bentuk bisnis yang tidak jelas. Ya. Riba fadl ya sama nih, barang ditukar. Tukar, handphone tukar tambah, haram. Ini handphone saya, tukar tambah, haram, termasuk riba fadl. Maksudnya bagaimana dong supaya nggak riba? Jual dulu, baru dapat terima uangnya, baru beli. Jelas nggak? Itu Islam, ya. Dan seterusnya, kalau riba yang kita tahu, riba nasiah itu tambahan dari investasi. Misalnya gini, mau bisnis, gue ikut campur deh, gue ikut ya, tapi kasih keuntungan gue 5% ya, haram Pak, karena dia tidak mengandung resiko. Bang bukan? Bang begitu nggak? Begitu, nggak mau ngandung resiko, haram. Ada sih ngomong apa adanya, ya, ini hak. Nih, lo mau usaha apaan? Gue mau usaha ini, investasinya begini, keuntungannya bisa 30%. Oke, investasinya kayu begini, oke. Ya, kasih gue keuntungan 2% sebulan. Seolah-olah haram. Tapi apabila ada kerugian bagaimana? Nggak bisa. Harusnya untung sama dibagi, rugi sama ditanggung. Itu yang halal. Itu termasuk riba. Riba yang terakhir aku udah tahu. Apa itu yang terakhir? Pinjam 1.000, balikin 1.200. Ya, baik, inilah 9 transaksi yang diharamkan. Saya mohon maaf lambat 1 menit dari jadwalnya. Mudah-mudahan antum paham sekali dan jelas sekali. Adapun apabila ada yang mau ditanyakan, saya belum pergi, masih di sini, kita tanya jawab. Adapun yang harus segera kembali ke kantor, tafadhol. Kita tutup sementara dengan kifatul majlis. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah, wa minkum usikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tafadhol, kalau yang bertanyakan ibu-ibu silakan. Bapak silakan. Baik. Ada yang tanya jawab. Depan, ibu satu, ibu duluan kayaknya. Kasih ibu duluan. Ladies first. KPR, bagaimana transaksinya dan berapa dan bagaimana? Jelaskan dulu. Tidak bisa jujur tidak bisa diharapkan. Yang bisa diharapkan caranya. Kalau dari bank itu kan biasa nawarin ya, kita misalnya pinjam sekian platform peminjaman, kan di situ memang jelas ada bunganya sekian gitu, terus kita pinjam sekian tahun ada tabel asuransinya gitu Ustaz. Ya. Seperti itu, jadi kita per bulan ada harus bayar sekian gitu. Ya. Itu masuk haram tidak? Haram Bu, kecuali kalau dia masuk dalam transaksi yang syariah. Transaksi syariah depan itu sudah ada terimanya ijab kabul bahwa saya meminjam 100 juta rupiah untuk dibelikan sebuah rumah. Karena itu saya mencicil. Jadi kita tidak berhubungan sama pemilik rumah, kita tidak berhubungan dengan developer. Kita urusannya sama bank. Bank terserah dia mau beli perak, 2 perak, 3 perak. Yang penting kita mengganti kepada bank sejumlah sekian tiap bulannya. Tidak bisa dipercepat, tidak bisa diperlambat. Itu transaksi yang syariah yang halal di depan. Begitu. Ada niaga syariah? Nah itu aja. Bank konvensional haram ya? Haram Bu, haram. Majelis ulama yang bilang bukan saya. Saya apalah tidak bisa mengeluarkan sebuah fatwa. Dengan jelas dan tegas Majelis Ulama Indonesia pernah menyatakan demikian. Selama belum ada syariah, maka itu bisa diperbolehkan. Tapi ketika sudah ada syariah, tidak bisa lagi diperbolehkan. Demikian. Namun karena masih ada orang-orang yang begitu, makanya
terjadi transaksi-transaksi seperti itu. Sudah saatnya kita berani dan melek. Bu, Inggris itu syariah sekarang. Pusat syariah dunia di London. Swiss Bank itu syariah sekarang. Bank Michigan syariah sekarang. Keren kan? Keren dingin. Ya, keren dingin. Ya. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Jadi Bapak, silakan. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau nanya mengenai poin nomor 3. 3, ikhtikar, timbunan barang. Ya. Saya ingin bertanya, bagaimana suplai persediaan yang dianjurkan secara syariah? Terus bagaimana terhadap persediaan yang untuk dikonsumsi sendiri, misalkan untuk kita pribadi, bukan untuk dijual lagi. Masya Allah. Yang ketiga, saya ingin simpel aja, sebetulnya transaksi saham itu halal atau haram? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iklan sebuah sabun Lux misalnya, Lux di dalamnya ada berlian. Dalamnya ada berlian, oke? Oke? Bisa haram, bisa halal. Kenapa? Kalau ente belinya 50 biji dan belah satu-satu, nggak apa-apa. Ini kan buat kita pakai juga. Tidak, itu mengandung ikhtikar plus maisir. Ente pakai, beli, kalau ente sebulanan belinya, sebulan perlu 3, beli 3. Begitu dibuka ada kalungnya, halal, murni halal. Karena itu diberikan sebagai hadiah, yang antum tidak perlu mengeluarkan uang lebih untuk masang seperti cuci. Ente nabung di niaga syariah, dikocok keluar nomornya, hadiah BMW, terima, halal, thayyiban mubarakan. Kenapa? Karena itu kelebihan keuntungan yang diberikan kepada nasabah. Tidak termasuk ikhtikar, tidak termasuk mesir. Tapi kalau ente beli sabun sampai 50 pack, nggak apa-apa kita belah. Ini kan kita sedekahkan kepada fakir miskin, parelo gitu. Jangan coba-coba menipu Allah. Kalau mau beli sedekahkan, beli utuh, jangan dibelah, kasih sedekahkan, kasih, begitu. Begitu dibuka, coba buka, itu punya gue, itunya. Ya, jadi begitu mas. Ya itulah mengenai soal delivery yang Islam ajarkan. Bagaimana sistem Islam mengajarkan sebuah delivery sesuai dengan supply and demand, Pak. Sesuai dengan supply and demand. Dan kita Islam itu kan cerdas sekali. Dia bisa melihat ke depan dengan forecast yang baik seperti apa, maka dia tentukan harganya, dia tentukan supply-nya sedemikian rupa. Kalau normal wajar itu berkah, yang tidak boleh menyimpan dan menimbun barang. Saya rasa ini jelas sekali. Dan yang ketiga soal saham, kalau saham beli jual ini maisir. Tapi kalau saham Anda taruh, lalu Anda berinvestasi dalam jangka panjang, lalu kemudian keuntungan didapat, itu halal atau thayyiban. Kenapa? Itu namanya syirkah, kerjasama. Anda pemodal kecil, dapatnya kecil. Anda gedein, dapatnya gede. Anda besar, dapatnya besar. Itu syirkah, mudharabah bagi hasil. Sah, halal. Yang kagak boleh, Anda masuk, ambil. Lagi nih, jual. Turun. Nggak bisa. Warren Buffett. Kenal Warren Buffett? Kenal? Saya enggak. Saya cuma tahu. Kalau kenal kita kenalan. Kalau tahu kita baca. Warren Buffett tidak pernah mengajarkan seperti itu. Bapak saham dunia. Dia bilang apa? Taruh. Lalu kemudian forget it. Lalu taruh lagi, kemudian forget it. Lalu taruh lagi, forget it. Gitulah yang diajarkan. And don't put your eggs in one basket. Dan jangan taruh telurmu di keranjang, satu keranjang. Kalau pecah hancur semua. Itu keren. Dia hebat kayak begitu kan, itu menerapkan secara seperti itu. Yang kedua, kata Warren Buffett, jangan beli celana, baju dan lain-lain itu bermerek, karena you beli merek. Sorry saya harus sebut mereknya apalah ya. Tapi kualitasnya sama dengan Tanah Abang gitu, dan gak ada mereknya. You beli merek gitu loh. Yang pantas you beli merek cuma parfum, nggak bisa dibohongin kalau parfum. Kalau yang lain mah biasa aja.
Kalau parfum beda dengan kualitasnya, dengan ininya, begitu lewat breng gitu enak gitu loh. Kayak Rasulullah gitu loh. Koleksi parfum banyak Rasulullah. Ya buktinya kalau sahabat berkata apa? Kalau Rasulullah ngomong itu dia pasti Rasulullah berlewat sini, saking wanginya. Itu Rasulullah. Kalau kita lewat bau kue teh. Ya. Jadi jelas ya Mas ya? Jelas ya? Jelas. Alhamdulillah. 1:14 menit, silakan. Ini Ustaz, teknik akad bayar salam. Ya? Akad bayar salam. Katanya membeli sesuatu. Ini teknisnya akad bayar salam itu seperti apa? Katanya akadnya di awal tapi barangnya di kemudian hari gitu, atau beberapa di waktu yang ditentukan. Itu gimana ya menurut? Majelis Ulama menyatakan tidak boleh, Pak. Saya bukan orang yang bisa dan boleh mengatakan halal dan haram, termasuk kita. Kalau urusan begini, mengaculah kepada Majelis Ulama. Di sana ada 120 ulama masyhur yang hebat, yang alim dan ulama. Saya meringkas ini juga dari pendapat-pendapat mereka. Halal haram urusan ulama, sesat tidak sesat urusan ulama. Kita tidak berhak. Nah, untuk urusan seperti itu ada fatwanya. Harus di depan juga, Pak. Kalau rumah, kita tidak beli rumah, kita pinjam uang di bank, begitu, nyerahin kunci dan sebagainya, sertifikat dan sebagainya. Lihat di depan di belakang, ya. Kalau transaksi di depan, barangnya di belakang, kecuali kalau diakadkan dengan jelas. Ini namanya termasuk delivery yang tadi saya katakan. Quality of delivery nggak nyambung. Dari awal biasanya ditentukan spesifikasinya, Ustaz. Dari awal misalkan harganya, spesifikasinya, tapi misalkan deliverynya katakanlah setahun kemudian misalkan. Itu boleh kan? Enggak, Mas. Nggak bisa. Nggak bisa. Mesti jelas di depan. Kalau rumahnya flat gimana? Ingat, kita tidak beli rumah, Mas. Ingat, kita tidak beli rumah. Forget it dengan rumahnya. Rumahnya begini, itu mah urusan pengembang. Ya, kita beli, kita pinjam uang dengan bank. Kalau ternyata rumah itu menjanjikan dengan ubin, tidak dengan keramik, lalu kemudian dahirnya dikasih ke dengan keramik, urusan bank sama dia mestinya. Anda terima nasib, karena Anda pinjam uang sama bank, walaupun rumahnya tadi diserahkan oleh bank. Saya sengaja memainkan pikiran Anda. Kira-kira Anda menjadi rugi nggak kayak begitu? Rugi? Hindarilah. Asik ya? Hindarilah. Kenapa? Kalau belum punya kemampuan untuk itu, hindarilah. Kontrak itu enak, cuma sebentar, Mas. Hidup dunia, kita kontrak 30 tahun gak apa-apa deh. Belum tentu kita 30 tahun. Anak-anak kita bagaimana? Anak kita ada rezekinya nanti insya Allah. Hidup dunia sementara, ya. Kita punya kafling di surga. Kalau kita nggak main-main dengan transaksi yang halal, kita nggak punya kafling di surga. Kalau kita berupaya dengan cara-cara yang haram demi memiliki sebuah rumah. Oh, jangan. Anda sarankan jangan. Sengaja saya mengkacaukan, saya motivator, sengaja mengkacaukan pikiran Anda supaya Anda mengatakan, akan kontrak Anda sekarang kumpulin duit, punya duit itu naik, itu keren, ya. Terakhir, bagaimana dengan transaksi yang nilainya 2 kali lipat, tapi si pembelinya memang mau, dan itu mungkin masih di bawah harga, tapi dari modal itu dia 2 kali lipat atau 3 kali lipat. barangnya apa dulu, Mas? Ya, nomor akad tajlis dan kos. Akad tajlis bagian 2, 1-2 kos. Barang apa dulu? Furniture. Furniture itu kan ada posisi jasanya, jasa rakitannya kan di situ. Iya. Jadi pasarannya, modalnya dia katakan 1 juta. Modalnya 1 juta. Dia jual 3 juta. 10 juta sekalian ya, jangan harga tanggung. 10 juta. 10 juta. Ya. Pasarannya tuh ya mungkin memang Barangnya ammah atau bukan? Barangnya umum atau bukan? barang umum. Barangnya umum, nggak bisa. Barang umum, semua sama, semua punya, nggak bisa. Kenapa? Karena ini termasuk orang menjual kepada orang yang kagak jelas. Dia bisa ketipu nih, gitu. Batu akik, di mana-mana sama. Karena dia punya nih,
5 juta. Lu beli 2.000. You mencari kelemahan orang yang bisa you katakan dengan senyum manis, dengan cara menjual yang hebat, yang berbunga-bunga. Nggak bisa. Itu akan nyesel orang itu setelah tahu. Islam tuh mengarang itu. Islam menghindari, gue nyesel beli itu. Islam menghindari itu, mas. Wah, jasanya begini, makanya tanya tadi, barangnya umum nggak, sama nggak, begitu. Kecuali Anda punya batu aki, di dalamnya itu ada wajah setiap orang yang memandang. Nggak mungkin kan? Begitu dimasukin ke air, airnya berwarna biru, dan kalau diminum Anda menjadi bermata biru. Nggak ada kan? Itu jual ya 5 miliar, nggak apa-apa deh. Kenapa? Karena dia nggak ada yang punya, gitu loh mas. Langka, begitu. Lukisan Van Gogh asli pakai tulisan dia, dibuat tahun 1260. Siapa punya? Ada yang punya? Nggak ada. Dijual berapa? 5 miliar. Sah. Yang beli kagak bakal nyesel. Emang itu punya bahan Van Gogh. Tapi cuma sekedar furnitur. Yang lain juga punya. Kayak tanya tadi, umum nggak? Yang lain juga punya. Nggak bisa. Yang lain akan nyesel. Batu akik nggak bisa. Gitu. Nggak bisa kalau umum seperti itu, termasuk bagian tajlis yang bagian cost dan delivery-nya. Jadi kalau untung 1000% Islam boleh nggak? Boleh, tergantung apa barangnya, langka nggak, begitu. Yang lain ada nggak, barangnya umum nggak, begitu. Ya, contohnya dengan jelas tadi. Semua punya, dan dia biasa jual 1000 perak. Ini ada pembeli yang nggak tahu, asik nih. Ini pak, ini luar biasa, ini keren. Berapa? 15.000, udah 1.000. Nah beli deh, halal ya, halal. Bapak redo. Nggak bisa, ya. Paham ya? Islam menghindarkan, gue nyesel, itu nggak terjadi, begitu. Udah lewat 21 menit. Dapat kalau masih ada, kalau enggak, ya mungkin ya masih bertanya bisa aja. Baik, jelas itu, nggak boleh ya. Kita sebutkan tadi tidak ditutup oleh Ustaz dalam waktu majelis. Sebagai informasi, memang tema bulan Maret adalah tema tentang instan kerja yang membawa berkah. Kita awali dengan kajian seperti ini, insya Allah 2 pekan lagi kalau tanpa libur kita akan diisi oleh Ustaz Rubir Kubo, kemudian Ustaz Faisal kajian syariahnya, terakhir kami kajian tentang bisnis entrepreneur. Itu yang kita coba untuk hari ini. Demikian saja, mungkin ada yang bertanya bisa nanti. Sebelum ditutupkan kepada majelis, lihatlah wajah beliau, lihat wajah beliau. Kita buka surat Al-Hajj ayat yang ke-78, surat 2278. Ya, 2278. Beliau sedang berjihad fi sabilillah dengan sebenar-benarnya jihad. Yaitu apa? Sekarang jihad yang sebenar-benarnya itu adalah bukan angkat senjata, bukan naik kuda dan berperang, bukan. Tapi jihad yang sebenar-benarnya sekarang itu adalah majelis taklim, mencerdaskan umat. Itu jihad sebenar-benarnya. Dan orang yang mengusahakan ini akan mendapatkan pahala sebanyak semua orang yang hadir dan mendengar. Masya Allah. Itu ke majelis sama-sama. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.